roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, maupun cacat. Kursi roda bisa digerakkan dengan didorong oleh pihak lain, digerakkan dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan mesin otomatis. Dengan perkembangan teknologi robotika di berbagai negara maju, maka kursi roda mengalami lompatan yang luar biasa. Teknologi robotika tidak hanya dipelajari di perguruan tinggi, tetapi juga di sekolah-sekolah. Pada tahun 2006, ketika di Sidoarjo belum ada sekolah yang mengembangkan pendidikan dan pelatihan robotika, hal tersebut menjadi peluang bagus bagi SMA Muhammadiyah II, lebih dikenal dengan nama Smamda Sidoarjo, untuk mengimplementasikannya ke dalam ekskul sekolah. Beberapa waktu lalu, siswa ekskul robotika Smamda menciptakan kursi roda pintar yang disebut POSWEG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, kecerdasan sosial dipandu dengan kecerdasan dalam berteknologi akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Seperti pada saat ini saya berada di SMA 2 Muhammadiyah Sidoarjo, di mana memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang memadukan kecerdasan sosial dengan teknologi. Anda ingin tahu lebih dalam? Ayo ikut bersama kami dalam acara Rapendik. Pemirsa, kumpulan siswa-siswi SMA Muhammadiyah II Sidoarjo yang tergabung dalam kelas robotika menamakan dirinya Rekto, kependekan dari kata rekayasa teknologi. Salah satu tim Rekto yang terdiri dari 3 orang, yakni Ahmad Habib, Al-Mutawakil, dan Prastio Langgeng Utomo, yang merupakan siswa kelas 11 IPA 2, serta Bob Maulana Adam, siswa kelas 12 IPA 3. Baru saja merampungkan karya besar mereka yang diberi nama Power Stand Up Electric Wheelchair atau singkatan POSWEG. Pemirsa, setiap pemuda mempunyai mimpi, dan hanya pemuda yang kreatiflah yang berani mewujudkan mimpi itu. Saat ini saya bersama 3 orang siswa SMA Muhammadiyah II Sidoarjo. Mas siapa? Mas Prastio, satunya Mas Habib dan Mas Bob. Ngomong-ngomong soal kursi roda pintar elektronik ya, ini siapa yang pertama kali punya mimpi atau punya ide? Pertama kali saya itu mempunyai berpikiran untuk membuat suatu pengembangan teknologi dari kursi roda ini. Pada awalnya saya melihat kakek teman saya, beliau menggunakan kursi roda, dan saya merasa prihatin dengan beliau karena di kursi roda tersebut beliau sulit untuk bergerak. Oleh karena itu saya mempunyai pikiran untuk membuat pengembangan dari kursi roda ini sehingga dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi penggunanya. Dari ide itu terus kemudian dikomunikasikan ke siapa sampai muncul kemudian eksekusi? Setelah itu kemudian kami berkonsultasi kepada pembina tentang ide tersebut, dan pembina pun setuju dan mensupport dari karya kami itu. Terus bagaimana merealisasikan? Mungkin Bob bisa jawab. Ya, untuk kami untuk merealisasikan, yaitu dari awalnya kami membuat proposal dulu. Jadi apa alat yang dibutuhkan, cara kerjanya, latar belakang seperti itu. Lalu ya kami tetap konsultasi kepada pembina. Lalu setelah selesai ya kita realisasikan, ya kita membuat desain dari kursi roda ini lagi dan sebagainya. Terus ngomong-ngomong, berapa lama ini sampai bisa jadi seperti ini? Bisa. Kalau pembuatan POSWEG ini kami pembuatan sama riset hampir 2 bulan. Pembuatan sama riset? Iya, hampir 2 bulan. Sekitar biaya 6 juta. 6 juta. Sebentar, riset itu apa dulu yang di riset? Apa dasar-dasar konstruksi tubuh, dasar-dasar mesin, atau apa aja ini biasanya?
Semuanya. Jadi kita ada dibagi menjadi 3, ada mekanik yaitu tubuh yang dari ini, sistem gerak, sistem berdirinya. Setelah itu juga ada elektrik yaitu pengendalinya. Nah, terus komponen apa saja yang dibutuhkan? Untuk komponen elektriknya kita membutuhkan minimum sistem. Minimum sistem itu kita ibaratkan sebagai otak sebagai yang mengontrol kerja dari kursi roda ini. Kemudian ada driver motor sebagai penggerak motor yang digunakan sebagai penggerak roda serta untuk berdirinya. Kemudian kesulitan apa yang dihadapi? Mungkin siapa yang menjawab kok apa ini masalah langgeng, peristiwa langgeng. Nah, kesulitan dari karya kami ini sistem berdirinya, mencari titik tengah sehingga agar dia bisa berdiri, nggak kejauhan ke depan sama ke belakang. Dari titik tengahnya itu. Keseimbangannya. Iya, CG-nya tadi. Itu respon orang tua gimana? Dari tanggapan orang tua sebenarnya awalnya itu mereka mendukung kami sehingga untuk mengerjakan karya ini. Langsung dapat dukungan. Iya. Tapi ngomong-ngomong dengan kegiatan ekstrakurikuler yang menurut saya juga ribet begini, ke akademi gimana prestasi belajar? Alhamdulillah kita juga prestasi akademik juga baik, nilainya juga cukup memuaskan karena kami memberikan keseimbangan antara akademik dan non akademik kami. Jadi meyakinkan orang tua meskipun itu kegiatan, meskipun tidak ikut juga, Meyakinkan tapi sekolah akademik juga. dan sekolah tidak pernah dilupakan. Terus kira-kira apa? Ingin punya harapan apa ke depan? Atau sebelumnya pengen ikut kompetisi apa lagi? Meraih tingkat level apa? Ya harapan kami juga menginginkan ikut dalam kompetisi internasional sampai internasional ya, bukan hanya di tingkat nasional lagi, sehingga dapat membanggakan bangsa Indonesia ini, dapat bersaing dalam bidang teknologi bangsa Indonesia ini dengan negara-negara maju yang lain. Kalau kamu mungkin mau nambahin? Ya khususnya kepada kita bertujuan untuk pengguna bagi kursi roda. Jadi kita tujuannya ya untuk mempermudah pengguna untuk menjangkau benda yang mungkin jauh di atas atau mungkin kayak Jadi tidak tersiksa dengan kursi roda. tidak tersiksa gitu. Terima kasih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa Ragam Pendidikan. Pemirsa, inilah bukti bahwa meskipun anak-anak mulanya idenya dari sekedar melihat kakek seorang temannya yang duduk di kursi roda, tapi kemudian ide itu memunculkan kemampuan untuk bermimpi dan menciptakan karya yang lebih baik sehingga menghasilkan karya yang luar biasa ini dan berguna untuk masyarakat banyak. Sebelum membuat ide proyek baru, siswa diperkenalkan dengan kondisi perkembangan robotika saat ini. Guru pembina Rekto kemudian memotivasi siswa untuk mencari ide dan inspirasi melalui lingkungan sekitar maupun lewat internet. Setelah siswa menemukan ide, lalu pembina mengarahkan menjadi sebuah ide proyek yang utuh dan siap diikutkan kompetisi. Berawal dari rasa empati terhadap orang lansia dalam beraktivitas, membuat ketiga siswa Rekto ini memutuskan untuk membuat karya yang berguna untuk membantu para lansia melalui kursi roda yang bisa digunakannya berdiri. Eksekusi sebuah kreativitas tidak bisa sendirian, pasti membutuhkan mentor. Nah, saat ini saya bersama Bapak Guru Pembina atau yang lebih senang dipanggil Mas katanya, Mas Bagus Yudo Satrio. Iya. Apa kabar, Mas? Baik, Pak. Sampai. Ke pemirsa Rapendik. Yang pertama saya tanyakan, ini mengapa anak-anak mesti belajar robot? Robot itu kan merupakan teknologi zaman modern yang sangat bagus. Nah, di SMA Muhammadiyah sini ekstra robotika itu sangat menonjol di sini dengan kemampuan anak-anak di SMA Muhammadiyah yang sangat pintar-pintar dan
kreatif, mereka bisa menciptakan atau memberikan ide-ide gila terhadap kita semua. Dan panjenengan dulu juga alumni sini, Iya. juga pernah belajar robot juga. Iya, saya dulu juga alumni di SMA Muhammadiyah Sidoarjo. Terus tanggapan Mas Bagus sendiri mengenai kursi roda pintar tadi, bagaimana? Anak-anak ini memiliki pemikiran yang sangat sudah dewasa ya. Dia melihat kakek-kakek, dia langsung berpikir bagaimana cara kakek-kakek itu bisa mengerjakan semua pekerjaannya dengan sangat mudah dengan bantuan teknologi yang baru saat ini. Jadi memadukan antara kepekaan sosial sama kemampuan robot dan kemampuan teknologi, dan muncullah imajinasi membuat kursi roda ini. Berapa lama seorang anak bisa menguasai dasar tadi? Sebelum saya menemukan ide ya? Menguasai dasar paling nggak 1 bulan sudah bisa. 1 bulan sudah bisa, asal niatnya kuat. Asal niatnya kuat. Terus kendala-kendala apa yang dihadapi Mas Bagus menghadapi anak? Mungkin Ini kan butuh ketelitian juga kan ya? Iya. Kendalanya ini mungkin dari dasarnya itu kita mengajarkan memang dari dasar. Terus anak-anak ini biasanya itu udah mengeluh. Nah, dari situ kita ingatkan lagi kalau kamu bisa membuat ini, kamu bisa merubah dunia menjadi dunia kamu sendiri. Jadi memberikan motivasi berbasis kebutuhan dia sendiri. Iya. Gitu ya. Terus support dari sekolah apa Mas? Support dari sekolah itu sangat besar ya. Jadi dari anak-anak ini mempunyai ide-ide gila yang mau dikerjakan atau bisa disebut dengan project yang mau dikerjakan. Di situ SMA Muhammadiyah Sidoarjo ini sangat mendukung dengan memberikan bantuan-bantuan yang sangat baik, sangat tinggi dan sangat berguna buat kita semua. Kegiatan ini kan padat karya, padat modal, padat waktu. Terus bagaimana Anda meyakinkan anak-anak dan mungkin juga orang tuanya mengenai kegiatan ini, bahwa ini tidak mengganggu sekolah? Kegiatan ini tidak lepas dari kegiatan kurikulum. Nah, jadi anak-anak ini ditekankan dulu bahwa kalau ada waktu sekolah itu memang harus sekolah. Kalau ada waktu memang harus mengerjakan itu bisa mengerjakan. Jadi anak-anak ini di sini diajarkan manajemen waktu. Diajarkan juga mengelola waktu, Mengelola waktu. dan diajarkan juga disiplin dengan waktunya. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong soal kursi roda pintar, kira-kira mau ditindaklanjuti sampai mana? Untuk kursi roda ini harapannya ke depannya itu bisa menjadi di ajang internasional, dikembangkan lagi, disempurnakan lagi. Sampai mungkin diproduksi massal ya. Iya. Karena memang manfaatnya besar. Mas Bagus punya harapan ke depan apa atau cita-cita apa buat baik adik-adik kegiatan robotika maupun SMA Muhammadiyah ini sendiri? Ya, untuk pesan adik-adik sekalian, nanti kalau misalnya sudah mempunyai ilmu yang sangat hebat dari Rektus Mamda ini, nanti bisa menuangkan ilmunya itu memang di dunia kita, di Indonesia, dan kita harus mengembangkan teknologi di Indonesia kita sekarang. Jadi memajukan bangsa dan negara melalui kemampuan memanfaatkan teknologi. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, inilah bukti bahwa seorang mentor yang baik mampu menginspirasi rekannya untuk menjadi lebih baik dan bahkan menjadi dirinya dalam berkarya dan berinovasi di masa depan. Pemirsa, potensi siswa Smamda ini patutlah kita acungi jempol, karena Poswek buatan mereka tidak hanya menjadi sebuah karya di bidang iptek, tetapi juga mampu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Pemirsa, Smamda punya cara untuk menjadikan siswa yang kreatif dan menghasilkan sesuatu yang menarik. Caranya yaitu dengan mengajak berkompetisi dengan niat yang benar. Tahap awalnya, pembina sering mengadakan kompetisi internal sebagai pengetahuan siswa sebelum benar-benar mengikuti atmosfer kompetisi yang sebenarnya. Apa tanggapan Bunda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Habib, utamanya penemuan kursi pintar elektronik tadi? Alhamdulillah, saya pertama juga tidak menyangka kalau putra saya bisa menghasilkan karya yang seperti itu,
Tapi memang dari mulai sejak SD, beliau putra saya itu sudah Kelihatan. Iya, sudah kelihatan sama bakatnya. Dan alhamdulillah juga waktu di SD juga sempat sampai di Korea. Gitu. Robot juga? Iya, ya berkat robot itu. Dan sampai sekarang, sampai di SMA ini semakin apa yang digelutinya itu semakin bertambah gitu Pak, terutama Semakin kursi dalam, roda semakin ini kemarin meningkat. ya, yang kemarin alhamdulillah itu juara, dan semangatnya juga kesungguh-sungguhannya dalam membidangi ini juga memang dibuktikan gitu dengan bermacam lomba yang diikuti mulai sejak SD itu tadi. SD tadi. Iya. Terus ngomong-ngomong mengenai waktu belajar dan prestasi belajarnya bagaimana? Bukankah yang tadi kegiatan yang menyita waktu juga? Ya itu, tapi alhamdulillah ya, memang benar menyita waktu. Kadang-kadang sampai ya karena kesibukan di robot, misalnya kalau untuk mau lomba itu terus terang waktu yang dipakai itu sangat panjang ya. Jadi akhirnya kadang-kadang juga belajarnya juga dikesampingkan dulu. Tapi setelah itu, setelah lombanya sudah selesai, alhamdulillah putra saya bisa mengikuti, Bisa mengejar ketertinggalan. ketinggalannya itu juga melalui gurunya atau melalui les itu tadi ya, dari teman-temannya. Alhamdulillah insya Allah akademiknya juga insya Allah baik juga, insya Allah. Akademiknya baik juga. Iya. Akademik, keterampilan, terus mengenai sikap mental bagaimana? Perilaku putranya. Alhamdulillah putra saya ini bisa dikendalikan gitu Pak ya. Alhamdulillah akhlaknya juga baik ya. Saya juga senantiasa mengingatkan ya, jangan lupa sama ibadahnya, biarpun banyak kegiatan, ibadahnya harus yang didahulukan. Nah, harapan Bunda ke depan apa ini? Saya senantiasa akan mendukung dia menjadi seorang muslim, ya, saya ilmuwan yang muslim yang bisa bersaing sama Ilmuwan bangsa yang lain. lainnya. Oke, insya Allah. Terima kasih Bunda informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa Rapendik. Terima kasih. Pemirsa, sejak pertama dijadikan ekstra kulikuler sekolah pada tahun 2006, ekskul robotika selalu menjadi salah satu ekskul paling digemari siswa-siswi Semamda Sidoarjo. Kepala Sekolah Semamda Sidoarjo, Dr. Andes Hidayatullah MSI, selalu mendukung pengembangan potensi siswa-siswinya. Beliau berharap agar ada tindak lanjut dari pemerintah terhadap setiap karya anak bangsa. Karena selain sebagai penghargaan atas ide mereka, nantinya juga memotivasi anak-anak lain untuk inovatif dan kreatif. Pemirsa, sebuah program kegiatan tidak akan berhasil apabila tanpa dukungan dari sekolah. Untuk itu saat ini saya bersama Ibu Wika Tiningsih selaku Wakasek Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah baik. Bunda, ada yang ingin saya tanyakan. Apa tanggapan Bunda terhadap penemuan anak-anak mengenai kursi roda elektronik ya? Iya, Poswek. Poswek. Iya, tentunya saya sebagai warga sekolah, sebagai bagian dari sekolah, merasa bangga kepada anak-anak saya atas prestasi yang sudah dihasilkan lewat karya-karyanya. Yang terakhir adalah karya anak-anak yang diberi nama Poswek, sebuah karya dalam bentuk kursi roda yang nanti pemanfaatannya digunakan oleh orang-orang yang kurang sehat dan nantinya akan disabilitas itu ya? Iya. Bisa karena kondisi fisiknya yang memang tidak mendukung, bisa karena usia, yang nantinya beliau-beliau ketika menggunakan kursi itu akan bisa beraktivitas layaknya orang sehat. Kayaknya orang sehat. Ya. Bunda, perpaduan ekstrakurikuler robotika dan spiritual value sepertinya yang terjadi di sini. Kepekaan melihat orang lain, Iya. dan ini bagaimana Bunda memadukannya?
kepada Iya. anak? Jadi sekolah ini kan berbasis Islam, maka harus sesuai dengan visi kami, yaitu visi yang pertama adalah Islami. Di dalam ajaran agama Islam itu sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka semua aktivitas yang ada di sekolah ini harus mempunyai visi Islami, memberikan manfaat kepada orang lain, salah satunya dengan terus-menerus melakukan aktivitas, kreativitas, inovasi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentu saja kan membutuhkan SDM yang quote and quote handal. Ini bagaimana mengelola SDM-nya, terutama untuk tenaga pembina, guru pembinanya maksud Iya. saya. Di awal-awal dulu ketika tahun 2006-2007 pertama kali robotika dimunculkan di sekolah ini sebagai bentuk diferensiasi sekolah supaya berbeda dengan sekolah yang lain. Pembina itu berasal dari luar. Kemudian anak-anak kita dilatih terus-menerus sehingga sekarang pembina robotika itu, pembina rektor dan robotika itu tidak berasal dari orang luar tetapi berasal dari alumni Dari sendiri. alumni. Iya. Ketika lulus dia punya kewajiban moral untuk membina adik-adiknya. Punya emotional attachment gitu Betul. ya? Keterikatan Ya, emosi. jadi ada keterikatan emosi. Lulus berikutnya masuk lagi menjadi pembina. Jadi itu secara berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya. Ada ikatan emosi dengan Jadi sekolah. ikatan emosi Betul. dari para alumni. Terus mengenai ini kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi, kita lebih pada pendanaan mungkin ya, karena karya-karya anak-anak itu tidak memakan biaya yang sedikit, tetapi harus ada support. Kalau misalnya dari sekolah saja kayaknya tidak mungkin ya, harus ada support dari orang tua. Biasanya kalau kita mengirim olimpiade, kemudian kompetisi di tingkat nasional internasional itu biasanya ada support dana dari orang tua, ada subsidi silang gitu, ya. Untuk anak-anak yang tidak mampu kita harus tetap berangkatkan karena dana tidak menjadi satu-satunya kendala. Kita subsidi silang, orang tua yang mampu, yang berkelebihan dana bisa memberikan support dana yang lebih besar, kemudian yang tidak mampu disupport dari itu. Nah, itu kan membutuhkan program komunikasi yang harmonis antara sekolah dan orang tua. Kira-kira kiatnya apa? Ya, jadi sekolah ini mempunyai pola kepemimpinan yang berparadigma torsi. Jadi torsi itu akronim, Mas. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Kita harus membangun kepercayaan itu. Guru harus percaya kepada siswa, siswa percaya kepada guru. Sekolah harus percaya kepada orang tua, sebaliknya orang tua juga percaya kepada kita. Kemudian yang kedua adalah openness. Terbuka. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi semua saling terbuka. Siapa saja bisa memberikan masukan, bisa memberikan apa saja terhadap sekolah. Sekolah juga bisa memberikan masukan atau apa saja terhadap konsumen, yaitu siswa. R, realization. Jadi apa yang kita teorikan itu tidak boleh berhenti di wacana teori, harus kita wujudkan. Ya, kalau anak-anak punya mimpi untuk membuat karya maka harus diwujudkan menjadi karya. Realization. S, sinergi. Semua yang sudah menjadi bagian dari sekolah ini harus melakukan sinergitas, karena tanpa sinergi tidak akan bisa berjalan suatu program itu. Maka kita harus sinergi kepada orang tua juga memahami program-program sekolah. I, interdependensi, bahwa kita bekerja tidak bisa sendirian. Orang sukses tidak bisa dihasilkan sendirian. Semua yang ada di dalam lingkaran sekolah ini harus tadi sinergi supaya ketergantungan itu bisa saling ditopang satu dengan yang lain. Terakhir adalah E, empowering. Pemberdayaan. Semua yang ada di sekolah ini harus diberdayakan, dari tataran paling kecil sampai tataran yang tertinggi. Semua tidak perlu jadi beban dari satu yang lainnya. Betul. Kalau itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus, bisa dilihat hasilnya dari karya anak. Iya. Terus sebenarnya bagaimana bisa membangkitkan siswa yang memiliki hasrat ingin tahu yang besar dan sampai ke eksekusi ikut perlombaan tadi itu, kompetisi? Kita kan selalu memberikan support kepada anak-anak bahwa tidak ada anak bodoh. Setiap anak pasti diberi kepandaian. Hanya saja kan bidangnya berbeda-beda. Sesuai dengan Ada bakat. yang
akademik, ada non akademik, ada yang pandai di bidang olahraga, ada yang pandai di bidang vokalisasi, vokal, musik dan seterusnya, yang semua itu harus dikembangkan karena bisa jadi jalan hidup mereka nanti berasal dari situ. Dan bahkan Tuhan akan mempermudah hidup mereka dengan bakat yang dimiliki. Balik ke kursi elektronik tadi, kira-kira apa sudah ada dunia industri atau mungkin dari bidang kesehatan yang melirik atau mungkin mau mengembangkan atau bahkan dipatenkan sekalian? Rencananya kita akan patenkan, kita sedang proses mencari informasi tentang proses mematenkan itu. Insya Allah nanti kalau robot itu kursi itu sudah dipatenkan, kemudian sudah disempurnakan dan layak produksi, kita massal. akan mencoba untuk bekerja sama dengan pihak luar supaya bisa memproduksi dan memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Bunda, harapan ke depan apa yang ingin Bunda sampaikan? Harapan ke depan, anak-anak kita lebih berprestasi lagi, yang lebih tinggi, yang membanggakan sekolah, membanggakan orang tua, membanggakan negeri ini, dan memberikan kemanfaatan bagi banyak umat. Dan dari kemanfaatan tadi muncul ide-ide kreatif yang luar biasa. Terima kasih Bunda informasinya. Mudah-mudahan sukses. Sama-sama, terima kasih juga. Pemirsa, inilah bukti apabila siswa-siswi kita berikan peluang untuk berkarya, maka karya mereka bahkan tidak terbendung, prestasinya sampai pada tingkat internasional. Pemirsa, butuh usaha dan kerja keras untuk mewujudkan Posweg. Waktu yang dibutuhkan untuk riset dan membuat Posweg tersebut selama 2 bulan dengan biaya sekitar 8 jutaan. Dan jadilah sebuah karya brilian anak bangsa ini. Kita hanya berharap agar pemerintah lebih serius mengapresiasi hasil karya putra bangsa. Sehingga karya-karya terbaik putra bangsa tidak hanya sekedar jadi barang pameran saja. Namun karya tersebut bisa diproduksi secara massal dan bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama masyarakat. Pemirsa, barusan tadi kita saksikan bagaimana kreativitas sebenarnya bisa tumbuh dari kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Melalui kemampuan melihat penderitaan orang lain, akhirnya muncul kemampuan untuk membangun kreativitas. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam ragam pendidikan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar Anda menjadi pintar dan dengan sekolah Anda akan makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.